wabarakatuh. Selamat datang di program yang ditunggu-tunggu, Asyik Show. Asik banget. Dengan saya Marin Ulia dan tetap bersama dengan saya di program kesayangan kita, Asyik Show. Asik banget. Hai Sobat Asik, gimana nih kabarnya hari ini? Aku yakin kalian semua baik-baik saja. Nah, kali ini kita bakal mendatangkan narasumber-narasumber kece yang gak cuma kompeten tapi juga membuat kita mikir, tertawa, bakal terinspirasi sekaligus. Oke Sobat Asik, pada episode kali ini kita mengangkat tema yaitu dari nol sampai wow. Wih, apa nih yang dari nol sampai wow? Sebuah proses yang di dalamnya terdapat rintangan-rintangan. Biar gak lama-lama dan gak bikin penasaran, langsung saja kita sambut narasumber kita. Selamat datang Bapak Riza. Selamat pagi Pak, gimana nih kabarnya? Pagi, kabarnya baik-baik saja. Alhamdulillah. Pak Erik ini kan kepala rumah tangga, terus gitu juga sebagai guru les, terus guru di MTS ya Pak ya? Ya, pengalaman saya dalam mengajar bahasa Inggris, saya pernah ngajar di SD, MTS, Alia, dan juga pernah jadi tutor TOEFL di kampus di Lamongan juga pernah. Bahkan terbaru 2025 kemarin, selama 5 bulan, saya juga ngajar di kursusan terbesar yang ada di Kabupaten Klungkung, Bali kemarin. Jadi, punya pengalaman berinteraksi dengan banyak bule dari berbagai negara di sana. Itu di antara kesibukan itu yang membuat Pak Erik menjadi pusat perhatiannya Pak Erik itu di mana ya Pak? Saya berkonsentrasi untuk membantu anak-anak muda yang belajar dengan saya khususnya agar mereka menguasai bahasa Inggris. Kan kita tahu kebanyakan anak-anak Indonesia meskipun sekolah dari SD, SMP, SMA sederajat 12 tahun menghabiskan waktu di sekolah, tapi kan mayoritas mereka tuh belum menguasai bahasa Inggris. Bahkan dasar bahasa Inggris ditanya pelajaran kelas 2 SD saja kebanyakan anak-anak SMA bahkan lulusan S1 pun tidak bisa bahasa Inggris. Itu keadaan kenyataan kualitas pembelajaran bahasa Inggris yang ada di Indonesia. Jadi Pak Erik ini kan membuat les ya. Apa tujuan utama dari Pak Erik mengadakan les untuk semua anak-anak Indonesia? Oke. Nah, jadi tujuan saya sekarang membuat kursus bahasa Inggris namanya Moza Course ya. Itu kursus bahasa Inggris dan bahasa Arab supaya di daerah sekitar anak-anak atau remaja yang ingin bisa bahasa Inggris, mereka akan menguasai bahasa Inggris dengan baik. Nah, di antara mereka itu ada yang anak SDMI, ada yang anak SMP, ada juga yang SMA, bahkan ada yang mahasiswa UNESA Surabaya juga ada. Gitu. Ada juga yang sudah jadi guru ikut kursus bahasa Inggris. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau meskipun kita udah tua umurnya tapi kita masih belajar Pak ya? Oh benar sekali. Saya pernah mengajar orang dari Kecamatan Panceng di Sasera. Itu tujuan dia belajar bahasa Inggris untuk kerja ke luar negeri karena dia interview kerja ke Arab Saudi itu dia berkali-kali interview, karena interviewnya bahasa Inggris dia gagal. Akhirnya kan dia minta ajari saya bahasa Inggris. Nah itu saya ajari. Katanya dia kesempatannya hanya 1 minggu. Nah saya ajari, ternyata tidak sampai 1 minggu dia bilang, Pak ini hanya 4 hari. Jadi selama 4 hari dia saya ajar. Akhirnya untuk interview itu dia lolos dan akhirnya beliaunya itu keterima kerja di Arab Saudi. Nah mengapa seperti itu? Padahal dia hanya lulusan SMP dan sudah lama tidak sekolah. Tapi kenapa bisa bahasa Inggris? Itu karena niat ya. Jadi karena kemauan, kebutuhan ingin bisa bahasa Inggris, akhirnya kan segala daya dan upaya dia gunakan untuk belajar bahasa Inggris. Dan dengan metode sistem pembelajaran yang sangat efektif yang saya terapkan, saya jamin pokoknya murid kalau ingin belajar bahasa Inggris dan disiplin, konsisten pasti bisa bahasa Inggris. Kalau belajar dengan saya, dengan sistem Moza itu gitu. Berarti niat itu paling utama dalam proses bahasa Inggris Pak ya?
dalam pembelajaran bahasa Inggris? Untuk niat itu tingkatan yang paling awal. Niat saja tidak cukup karena hampir semua orang banyak yang ingin bisa bahasa Inggris. Nah, ingin itu kan sudah termasuk niat. Ya. Tapi setelah niat itu harus ada action, nah, harus disiplin sama konsisten. Nah, titik kesulitan belajar bahasa Inggris itu di konsistensi. Karena untuk menguasai bahasa Inggris atau bahasa asing yang lain, itu kita membutuhkan belajar itu kalau bisa tiap hari, meskipun hanya 30 menit, 1 jam. Konsistensi itu sangat penting. Karena belajar bahasa Inggris itu ibaratnya kita berlari maraton. Jadi sedikit yang penting rutin. Itu. Terus saat Pak Erik les bahasa Inggris, menjadi guru bahasa Inggris, menjadi tutor bahasa Inggris, ada nggak kesan unik yang sampai sekarang tuh membekas di hatinya Pak Erik gitu? Kalau untuk hal yang unik atau yang lucu, kan zaman saya dulu waktu sekolah kan masih jadul ya kan. Saya kan kelahiran tahun 86, otomatis hampir 40 tahun ini usianya kan. Jadi masih mengalami sistem pendidikan yang masih sangat-sangat kuno. Jadi ketika saya sekolah MI atau SD ya, itu masih belum ada pelajaran bahasa Inggris di sekolah saya. Nah, saya baru bertemu dengan pelajaran bahasa Inggris itu ketika saya sekolah di MTS. MTS itu setingkat dengan SMP. Nah, itu pada waktu itu guru saya itu kan menyuruh kita semua, menyuruh murid-muridnya membaca bahasa Inggris. Nah, akhirnya kami membaca lah, kami membaca dan itu ada kata-kata people. Itu waktu itu saya baca dengan keras, dengan penuh percaya diri, penuh semangat. Saya baca people gitu. Iya itu. Jadi saya baca people gitu. Guru saya itu siapa tadi yang bilang people? Saya sangat-sangat malu, akhirnya saya sembunyi aja. Di hati saya berkata, besok-besoknya lagi saya tidak membaca, malu kan gitu. Terus ada lagi juga masih kelas 7 MTS sama. Jadi jujur saja saya, pada waktu itu ujian bahasa Inggris ya, soal nomor 5, soal uraian, kan tidak bisa. Kalau soal tanya jawab kan tidak perlu nyontoh A, B, tinggal jawab kan. Ya. Tapi kalau soal uraian kan kita tidak bisa jawab, namanya pertanyaannya aja kita tidak paham kan. Nah, saya tanya sama teman saya, Mas Habib, orang dari Mentaras, desa Mentaras, Mas Habib, nomor 5 apa jawabannya? Nomor 5 jawabannya bicycle. Kepiye tulisannya? Nah, itu bahasa Jawa ya, kepiye tulisannya itu bagaimana tulisannya? BICYCLEO Rigza, sudah dibantu masih nggak bisa itu. Jadi saya benar-benar MTS nggak bisa sama sekali bahasa Inggris. Jadi nilai saya paling sekitar 35, kalau agak untung dikit ya 40. Nah, kok bisa dapat nilai 30, 45? Berarti kan ada yang benar. Yang benar pun itu kemungkinan karena faktor luck. Bukan karena faktor tahu jawabannya, mungkin karena faktor luck ya, namanya kan ABC gitu. Itu. Jadi selama 3 tahun saya sekolah di MTS, lulus pun nggak bisa bahasa Inggris. Itu. Oke Sobat Asik, kita sudah di segmen pertama, saatnya kita pindah ke segmen kedua. Dan jangan kemana-mana, tetap nantikan kita di segmen kedua, karena akan ada pembahasan yang lebih menarik lagi. Asyik Show! Asik banget! Oke Sobat Asik, terima kasih buat kalian semua telah stay untuk menonton kita di segmen kedua ini. Di segmen pertama kita sudah mengenal Pak Rigza dan kesan unik beliau semasih di bangku pelajar. Dan untuk di segmen kedua ini kita akan membahas mengenal lebih dalam lagi siapa Pak Rigza. Langsung saja kita kupas ya guys. Pak Rigza tuh alasannya, Pak Rigza ini kan bisa bahasa asing ya. Alasan Pak Rigza bisa bahasa asing itu karena Pak Rigza, niatnya Pak Rigza atau suka atau impiannya Pak Rigza, jadi Pak Rigza ingin mengupas bahasa asing. Sebenarnya kesan pertama kali tanpa saya sadari dalam memori bawah sadar saya, kita dulu waktu kecil kan sering nonton Tom and Jerry, Donald Duck gitu. Nah, itu kan atau Popeye itu kan bahasanya menggunakan bahasa Inggris gitu. Nah, itu bahasanya kok seng gitu, ini apa ya artinya gitu. Jadi dalam benak itu ada ingin tahu, ingin bisa suatu saat nanti saya pasti paham perkataan bahasa Inggris itu. Nah, dari lulus MTS itu kan saya berpikir ya,
saya sekolah 3 tahun, ketika waktunya pelajaran bahasa Inggris saya selalu masuk. Tapi kenapa saya setelah lulus dari MTS kok tidak bisa bahasa Inggris? Akhirnya pokoknya saya harus menggunakan cara belajar khusus sendiri, mandiri, supaya saya nanti pas di Alia ini, nanti saya bisa bahasa Inggris. Akhirnya saya putuskan setiap hari saya menghafalkan kosakata bahasa Inggris. Setiap hari saya menghafalkan kosakata bahasa Inggris. Itu secara otodidak, Pak? Otodidak, saya benar-benar murni otodidak. Saya tidak pernah kursus bahasa Inggris. Nah, saya mulai banyak tahu kosakata karena setiap hari menghafalkan, tapi masih belum bisa nyusun kata. Nah, akhirnya saya curhatlah ke bapak saya. Pak, saya sekarang kalau ada tulisan bahasa Inggris itu bisa memperkirakan ini artinya gini, maksudnya gini. Tapi kalau untuk nyusunnya saya tidak bisa. Oh, kalau kamu ingin bisa, nah itu harus baca grammar, buku grammar. Grammar itu apa, Pak? Grammar itu kalau dalam bahasa Arab nahwu shorof. Oh, buku untuk nyusun, Pak. Iya. Terus di mana Pak belinya? Enggak tahu saya. Itu Bapak gitu jawabannya. Akhirnya pada waktu ada pengajian remaja masjid di rumah teman saya, Mas Sugiyadi ya. Itu RT 11, saya RT 10. Ternyata di bawah di atas lantai itu ada buku grammar bahasa Inggris gitu. Tak tengok bukunya itu sudah lama gitu ya. Oh, itu menjelaskan tata bahasa I, jadi mi, jadi my dan seterusnya. Oh, penggunaan is, are. Oh, seperti ini. Akhirnya saya bilang, Mas Giyati, ini bukunya siapa? Milik saya. Kok sampean kok punya buku bahasa Inggris gini, enak gini? Ya, itu miliknya kakak. Terus dari mana? Dari Malaysia. Boleh saya pinjam? Boleh, pinjam aja Kak. Saya juga nggak bisa bahasa Inggris. Akhirnya saya bawa pulang. Di rumah saya baca, saya pahami, saya komparasi dengan bahasa Indonesia. Terus saya tulis. Akhirnya saya katam buku itu, saya paham bahasa Inggris. Istirahatnya saya, kalau buku di sekolah tingkat SMA Alia gitu, saya mengerjakan sudah mudah. Itu. Nah, terus akhirnya lagi ketika saya ada di Pasar Paing ya, pasar di Desa Tirem, nah itu ada teman saya namanya Ghafur ya, Abdul Ghafur. Dari Desa Lewayu. Dari Desa Lewayu itu ternyata beliau ke situ itu ditinggal sama temannya. Mas Rizza, mau ngantarin saya nggak ke Desa Lewayu? Nggak apa-apa. Jadi pakai sepeda motor ke Desa Lewayu kan jauh itu. Nah, ternyata ya di lantai itu ada buku lagi. Dan saya baca itu buku grammar lagi. Nah, tingkatannya isinya itu lebih tinggi levelnya daripada buku grammar yang saya pinjam dari Mas Sugi tadi. Akhirnya ini buku sampean sendiri ya, Mas ya? Oh iya. Boleh saya pinjam, Mas Gopur? Pinjam aja. Saya juga tidak bisa bahasa Inggris, saya juga tidak ingin bisa bahasa Inggris gitu. Akhirnya tak bawa pulang. Di rumah saya pahami lagi, saya komparasi dengan bahasa Inggris, terus saya catat. Yang kedua ini saya tidak terlalu susah untuk memahaminya karena saya sudah bisa bahasa Inggris posisinya ini. Beda dengan yang pinjam buku pertama kan masih 0. Jadi bekal saya belajar bahasa Inggris adalah pengetahuan saya dalam bahasa Indonesia. Karena saya sejak MI memang suka bahasa Indonesia sama suka bahasa Arab. Jadi otodidak itu jadi dari 0 sampai tidak bisa sama sekali itu butuh waktu 6 bulan. Jadi dari 0 yang benar-benar tidak paham sama sekali bahasa Inggris butuh waktu 6 bulan untuk menguasai bahasa Inggris. Setelah itu saya latih ngomong setiap hari. Saya kalau mandi di sungai gitu saya berkomunikasi dengan bahasa Inggris sendiri. Sendiri Pak? Iya sendiri. Kan nggak punya teman, jadi komunikasi sendiri karena komunikasi dengan ayah sama ibu saya kan nggak bisa bahasa Inggris juga. Gitu. Terus Pak Arif pernah nggak kebayang sampai ada di titik seperti ini gitu? Saya pada waktu itu yakin saja sama Allah gitu loh. Kan karena saya itu kan otodidak ya, jadi nggak ada yang nuntun. Jadi saya yakin sama Allah. Yang penting saya lakukan action. Saya tahu saya harus menghafalkan kosakata, saya hafalkan kosakata. Nah, setelah sharing-sharing dengan orang yang bisa bahasa Inggris, akhirnya ada yang menyarankan perbanyak listening, saya lakukan listening. Nah terus jadi setiap pagi saya juga selalu nonton acara-acara bahasa Inggris di TV atau kalau sore malam hari mendengarkan radio bahasa Inggris BBC. Saya dengarkan aja. Saya tidak paham sama sekali awalnya, tapi dalam keyakinan hati saya suatu saat nanti pasti Allah akan memudahkan dan membimbing saya bisa bahasa Inggris. Dan sedikit demi sedikit akhirnya ya meningkat terus kemampuan bahasa Inggris saya. Seperti itu. Terus kan ada orang yang bilang gini Pak ya, kalau kamu ingin belajar bahasa Inggris, kalau kamu ingin belajar apapun itu, kamu nggak ada gurunya, maka semua itu akan berantakan. Tapi Pak Erik ini meskipun nggak ada guru, tapi bisa menghasilkan yang wow seperti ini Pak ya.
Sebenarnya itu dari mindset, pola pikir atau belief system ya. Sebenarnya kita bisa mempelajari banyak hal itu secara mandiri bisa. Nah, kita kan ada belajar kan bisa melalui guru secara langsung. Seperti orang pergi ke sekolah atau orang pergi ke kursus itu kan belajar secara langsung, ada yang memandu. Tapi belajar secara otodidak itu bukan berarti kita itu tidak belajar dengan guru sama sekali, bukan berarti tidak, tapi kita belajar dengan guru tapi secara tidak langsung. Saya membaca buku, berarti itu artinya saya belajar dengan orang yang menulis buku itu. Atau kalau zaman sekarang kita bisa belajar dari podcast, dari YouTube, dari TikTok, belajar bahasa Inggris atau bahasa Arab. Sejatinya kita itu belajar langsung dengan orang yang ahli di TikTok itu atau di YouTube itu, seperti itu. Nah, yang terpenting konsistensi. Jadi saya pada waktu itu memposisikan diri saya sebagai murid dan diri saya sebagai guru terhadap diri saya sendiri. Jadi itulah pentingnya konsistensi. Karena memang otodidak itu jauh lebih sulit daripada kita belajar dengan guru ya. Karena kalau guru kan ada yang mengawasi, ada yang membimbing. Tapi meskipun dengan guru kita membutuhkan konsistensi. Dan saya memang sejak kecil sudah terbiasa konsistensi ya, karena tidak pernah mengenyam dunia pendidikan yang sebagus zaman sekarang kan, karena dulu sistem pendidikan kan ya hanya seadanya ya, saya cuma hanya ingin meningkatkan value ya, meningkatkan skill, potensi yang diberikan oleh Allah kepada saya ini. Di balik kesuksesannya Bapak ini ada nggak orang yang di balik layar yang selalu support Bapak, yang selalu memberi motivasi Bapak, itu ada nggak? Sebenarnya secara pribadi untuk belajar bahasa Inggris itu memang murni dari inisiatif saya. Memang saya ingin bisa bahasa Inggris gitu. Jadi saya juga tidak pernah ikut kursus. Rata-rata di daerah kita, Gresik, Lamongan, atau orang Indonesia pada umumnya kan kebanyakan orang bisa bahasa Inggris itu kebanyakan kursus ya. Kursus, terutama kalau daerah kita terkenal banyak yang kursus ke Pari Kediri. Kalau saya tidak pernah kursus ke Pari Kediri, saya tidak pernah. Saya cuma pernah berkunjung sehari saja ke Pari. Itu pun kalau nggak salah tahun kemarin dengan teman saya, supaya tahu orang belajar bahasa Inggris di Pari itu seperti apa. Jadi nggak kursus ke sana, cuma 1 hari lihat. Itu. Makanya otodidak itu. Aku pernah dengar cerita dari Bu Sari bahwasanya setiap murid yang Bapak latih, setiap murid yang Bapak didik itu ketika mereka lomba, ketika mereka terjun ke perlombaan, mereka semua bisa memborong piala. Itu gimana cara Bapak mengordinir mereka semua? Oke, benar sekali ya. Kalau di total kurang lebih murid saya yang sudah memenangkan piala itu sekitar 119 piala. Saya bayangkan ya, belum tentu sebuah sekolah punya prestasi piala sebanyak itu. Dan itu hanya murid saya saja. Itu 119 piala, itu ada yang tingkatan SD, ada yang tingkatan SMP, MTS, SMA, Aliyah. Itu ada yang tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Nah, lomba apa saja? Lomba olimpiade bahasa Inggris, pidato bahasa Inggris, storytelling, debat bahasa Inggris, dan juga ada juga iklan bahasa Inggris, dan juga ada yang stand up comedy bahasa Inggris. Jadi murid-murid yang saya bina itu awalnya juga mereka tidak bisa bahasa Inggris sama sekali. Bahkan saya tanya pelajaran bahasa Inggris tingkat kelas 2 SD aja mereka tidak bisa. Itu. Nah, karena saya bimbing dengan cara yang tepat, dengan belajar bahasa Inggris yang tepat, sistem yang tepat, dan tentunya anaknya disiplin sama konsisten ya, itu syarat mutlak ya. Nah, meskipun kalau saya menerapkan sistem sebagus apapun, tapi kalau anaknya jarang masuk ketika saya ajar ya, tetap tidak bisa. Itu syarat mutlak, anak harus konsisten sama disiplin. Itu. Dan nurut dengan apa yang saya sarankan. Itu insya Allah pasti bisa. Karena saya benar-benar diberi pengetahuan oleh Allah melalui membaca buku, melalui pengalaman otodidak saya, pengalaman ngajar saya yang sudah sangat banyak. Jam terbang saya ngajar bahasa Inggris. Jadi anak kalau meskipun dari 0 ya, kalau nurut, mereka itu akan menguasai bahasa Inggris. Gitu. Menguasai bahasa Inggris, baik itu tingkat SD, SMP, SMA, bahkan dewasa. Nah sekarang anak saya ini Keisa kelas 2 itu sudah pandai ngomong bahasa Inggris. Baru kelas 2 MI SD itu.
Ya, saya juga sering lihat Keisha di YouTube itu bikin vlog sama Besari. Ah, benar. Itu saya yang bimbing juga, Mbak Keisha itu. Oke. Oke pemirsa, saatnya kita beralih segmen ke segmen 3. Karena segmen 2 telah usai. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Asyik Show. Asik banget. Hai Sobat Asik, terima kasih telah stay dan tetap bersama kami di program Asyik Show. Asik banget. Di segmen kedua kita sudah mengenal lebih dalam lagi siapa Pak Erik dan gimana beliau di balik layar memperjuangkan murid-muridnya. Untuk di segmen ketiga ini kita akan mengupas proses dan pelajaran mengajar Pak Erik. Oke. Pak Erik ini kan mentor les 2 bahasa sekaligus, bahasa Inggris sama Arab Pak ya? Awal mulanya Pak Erik bisa membuka les itu gimana Pak? Oke. Pertama kali dulu ketika saya masih kuliah, saya juga sudah mendirikan kursus bahasa Inggris di tetangga desa. Sampai sekarang pun masih berjalan. Itu dilanjutkan oleh teman saya. Sampai sekarang masih berjalan. Itu dulu saya sebagai ketuanya dan juga sebagai foundernya juga di situ. Dan sekarang saya juga mendirikan kursus bahasa Inggris, bahasa Arab namanya Moza Course. Nah itu karena keprihatinan saya gitu loh. Karena saya sering ngajak ngobrol dengan anak-anak SMP, anak SMA atau mahasiswa, itu mereka itu tidak menguasai bahasa Inggris, bahkan tingkat kelas 1 SD, kelas 2 SD mereka belum menguasai bahasa Inggris, padahal posisinya mereka sudah mahasiswa, sudah SMA, alia SMK gitu. Makanya saya mendirikan Moza Course itu. Alhamdulillah sekarang juga ada anak SMA, SMK sekarang sudah berjalan sekitar 12 pertemuan. Perkembangan bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya sudah sangat meningkat. Selain buka kursus bahasa Inggris, Pak Erik juga menulis sebuah buku bahasa Inggris Pak ya? Iya, saya nulis buku Moza English Grammar. Nah, buku Moza English Grammar itu saya desain sedemikian rupa sesuai dengan pengalaman saya belajar bahasa Inggris dulu dan pengalaman saya ngajar di SD, SMP, MTS, Alia dan ngajar TOEFL bahasa Inggris di kampus dulu. Itu saya tata sedemikian rupa di Moza English Grammar itu, jadi seandainya kalau ada orang yang mau membaca itu dari bab pertama, bab kedua, otomatis kemampuan bahasa Inggrisnya akan meningkat. Itu sangat sistematis karena saya desain supaya orang yang membaca meskipun dari nol bisa mempelajari bahasa Inggris secara otodidak. Jadi pengalaman saya belajar otodidak, pengalaman saya ngajar bahasa Inggris hingga murid-murid saya menang sampai 119 piala itu saya tuangkan di buku itu. Selain itu juga saya juga nulis buku antologi puisi Moza, itu saya terbitkan bareng dulu itu sama Grammar Moza, dan sekarang juga saya tahapan finishing juga membuat buku Moza English Vocabularies juga, buku kosakata, terus Moza English Conversation, buku percakapan, sama Moza English Reading Text, dan juga buku-buku modul Moza Course saya yang membuatnya semuanya. Jadi sekarang yang sudah tahap finishing ada berapa buku itu? Ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 buku lagi. Ini nama Moza itu awal mulanya dari mana ya Pak ya? Jujur nama Moza itu awalnya dari teman saya dulu itu, yang ngomong Moza gitu, akhirnya kok kedengarannya enak, akhirnya saya jadikan judul buku saya gitu, dari teman saya awalnya. Berarti nggak ada singkatan Moza, nggak ada singkatannya gitu Pak? Ada sebenarnya. Oh ada. Muhammad Rizza. Oh Muhammad Rizza, berarti dari namanya Bapak sendiri? Iya. Oke. Terus umpama Pak ada anak yang ingin belajar bahasa Inggris, ini dia udah dari nol belajar bahasa Inggrisnya. Terus dia belajar, ternyata di tengah-tengah dia tuh ingin menyerah. Aduh, bahasa Inggris repot, banyak gini. Terus caranya Bapak mengatasi anak yang seperti itu gimana ya Pak? Iya, rata-rata kan gini,
mindset orang-orang Indonesia itu kan inginnya itu hasil instan ya kan. Ya, benar Makanya kan makanan-makanan yang instan kan laris di Indonesia. Kenapa? Karena itu dari mindset orang Indonesia itu ingin hasil cepat, tidak perlu usaha keras kan gitu. Padahal belajar bahasa Inggris tidak bisa kita gapai dengan hasil singkat. Sampai sekarang pun saya masih belajar bahasa Inggris. Sampai sekarang pun saya merasa belum pandai bahasa Inggris, masih belajar kan. Nah, jadi untuk memotivasi anak seperti itu, satu, ketika pertama kali mereka belajar, saya berkata pada mereka, belajar bahasa Inggris ini butuh konsistensi, lari jangka pendek. Meskipun paham tidak paham, ikut aja terus. Nanti lama-lama pasti akan dipahamkan oleh Allah gitu. Dan sebenarnya belajar dengan saya itu enak, tidak terlalu lama. Ketika mereka itu mampu konsisten masuk terus, mengikuti langkah-langkah yang saya sarankan, saya rekomendasikan terhadap mereka. Kalau mereka itu mampu ada di pertemuan 15 hingga 20 pertemuan, sebenarnya mereka itu sudah bisa bahasa Inggris, sudah punya pondasi bahasa Inggris. Gitu. Tapi kalau untuk anak itu lanjut atau tidak, memang itu tergantung anaknya masing-masing ya, karena yang membolak-balikkan hati kan Allah. Kita hanya mampu membimbing, menyarankan, memotivasi seperti itu. Tapi rata-rata kalau anak itu benar-benar niat ingin bisa bahasa Inggris, rata-rata mereka terus ngejar sampai ingin bisa bahasa Inggris. Rata-rata anak yang belajar bahasa Inggris putus di tengah jalan itu karena faktor dia itu hanya ikut-ikutan temannya, tidak punya tujuan yang jelas. Memang kalau saya kan pernah ngajar di terutama wilayah Lamongan, Gresik ya, dari yang sekolah-sekolah yang paling unggulan, sekolah negeri atau swasta di Lamongan sama Gresik kan saya pernah semuanya ya. Itu saya pernah ngajar anak yang dari TK sampai SMA itu selalu jadi bintang pelajar. Bahkan dia termasuk keterima di SMA negeri paling favorit di Gresik kan, tahu sendiri ya, sekolah negeri yang paling favorit apa kan tahu ya. Nah itu dia itu ditanya oleh ibunya. Nah, ditanya oleh ibunya, gimana nak pelajarannya, menguasai semua Bu, tidak ada masalah. Tapi ada satu Bu yang bikin saya sulit banget itu. Pelajaran apa itu? Bahasa Inggris kata ibunya. Nah ibunya sambil cerita sambil megangi kepalanya karena pusing bahasa Inggris itu. Nah, akhirnya dia berkonsultasi lah, ayahnya itu berkonsultasi sama temannya, disarankan belajar sama Pak Riza saja, cepat bisa. Nah, itu. Akhirnya kan saya ngajar dia. Nah ternyata saya ngajar anak itu ternyata orangnya cerdas banget. Ajarin mudah banget, mudah cepat bisa bahasa Inggris, nurut, kooperatif. Nah bayangkan ya sistem pendidikan bahasa Inggris di sekolah, anak yang dia itu dari TK sampai SMA selalu jadi bintang pelajar dan keterima di sekolah negeri paling favorit di Gresik, dan itu keterima di kelas akselerasi yang hanya 2 tahun. Itu saja dia kesulitan bahasa Inggris. Nah bagaimana dengan anak-anak atau murid-murid yang tingkat ketekunannya, intelijensinya itu average bagaimana gitu. Yang anak yang setingkat itu kepandaiannya aja tidak mampu menyerap bahasa Inggris yang ada di sekolah kan. Artinya apa? Kita tidak bisa menyalahkan murid. Kita harus memperbaiki sistem pembelajaran bahasa Inggris. Gurunya yang harus meningkatkan metodenya dan terutama harus berani menggunakan buku yang cocok untuk anak supaya bisa bahasa Inggris. Jangan hanya LKS saja. Kalau hanya LKS sama dengan sekolah lain, artinya pembelajaran bahasa Inggris di sekolah tersebut tidak punya keunggulan. Jadi guru harus berani menggunakan buku yang lain. Jadi tujuan utama belajar bahasa Inggris adalah anak bisa bahasa Inggris. Jadi tolak ukur belajar bahasa Inggris adalah apakah anak setelah kita ajar, apakah ada perkembangan apa tidak. Kalau tidak ada perkembangan berarti itu fail ya. Teaching and learning process for English class is fail gitu. Jadi itu terutama guru, karena anak-anak atau siswa kan tidak tahu cara belajar mulai dari mana, apa dulu, tidak tahu. Itu ya peran guru yang sangat penting. Itu. Jadi kalau ada anak yang nggak paham, itu kita harus putar otak Pak ya? Oh, kalau ada anak yang tidak paham pakai bahasa Inggris itu, bahasa Inggris yang permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita, terutama sekolah-sekolah di Indonesia, itu karena jujur saja tahapan bahasa Inggris, guru-guru yang mengajar bahasa Inggris itu kebanyakan sistemnya parsial. Artinya apa parsial? Parsial itu separuh-separuh gitu loh. Ibaratnya kalau mengajarkan question word, kata tanya itu hanya diajarkan what,
who sama when. Pertemuan yang akan datang lagi, question word selanjutnya. Enggak secara menyeluruh, makanya anak enggak mampu menyerap secara holistik. Nah, belajar bahasa Inggris harus holistik, harus runtut. Nah, rata-rata guru-guru bahasa Inggris di sekolah kan tidak pernah mengajak menghafalkan kosakata. Ini yang paling fatal. Jadi seharusnya guru bahasa Inggris setiap pertemuan sebelum ke pembelajaran inti, anak-anak itu harus menghafalkan kosakata baru, ya minimal 10 kosakata setiap pertemuan. Itu wajib. Jadi kalau belajar bahasa Inggris sampai 100 tahun pun, tapi kalau tidak ada proses pendesainan untuk menghafalkan kosakata, tidak mungkin anak bisa bahasa Inggris. Jadi kosakata itu pondasi terpenting. Setelah itu diajarkan grammar secara sistematis dari yang paling dasar. Jadi meskipun lulusan S3, S2 tidak bisa bahasa Inggris ya, tapi ingin bisa bahasa Inggris, dia pun harus belajar bahasa Inggris dari level bahasa Inggris level kelas 1 SD. Jadi harus dari mulai nol gitu Pak. Benar sekali, harus dari nol. Nah, seperti kita lah. Kita kan mampu membaca buku yang tebal ya, 100-200 halaman. Awalnya kan kita belajar dari A, B, C, D, E, F, G dulu. Ya. Ini Ibu Budi kan gitu. Sama, itu prinsip. Atau kita belajar mengaji Al-Quran kan. Kita kan bisa mengaji Al-Quran yang begitu kompleks. Kita kan awalnya kan belajar dari alif, ba, ta, sa, jim, jilid 1 gitu. Nah, pakai metode kiroati atau metode ikro, tilawati, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi belajar bahasa Inggris itu seharusnya mirip seperti metode TPA TPQ, bertahap seperti itu. Jadi kalau orang belajar ngaji kan seumpama sistem kiroati atau sistem ikro, kan kalau tidak bisa jilid 1 kan tidak dinaikkan di jilid 2. Tapi kalau orang belajar bahasa Inggris kan meskipun kelas 1 SD, tidak bisa kan naik kelas 2, naik kelas 3, kelas 6, MTS, SMP, SMA, alias SMK. Nah, karena terjadi sekian tahun penumpukan, akumulasi, akhirnya semakin sulit bahasa Inggris. Karena tingkatan SMA alia itu, bahasa Inggris itu sudah sangat tinggi sebenarnya. Sebenarnya kalau pelajar-pelajar tingkat SMA, alia, sama SMK, itu kalau mereka itu benar-benar menyerap, menguasai pelajaran yang di tingkat SMA itu, sebenarnya tidak perlu kursus bahasa Inggris lagi, tidak perlu kuliah jurusan bahasa Inggris lagi, sudah pintar sebenarnya. Itu. Terus kan Pak Erik tadi bilang kalau ada anak yang les di Pak Erik itu tidak menuntut usia Pak ya, ada yang muda, ada yang tua, ada yang remaja. Terus ada nggak perbedaan ketika Pak Erik mengajar anak yang muda sama anak yang tua, anak yang tua? Tapi mereka tuh sama-sama mulai dari nol. Oke. Sebenarnya kalau untuk tingkatan anak SMP, MTS, SMA alia, mahasiswa, itu tidak ada bedanya. Sama anak dewasa tidak ada bedanya. Karena kesiapan intelijensi, kesiapan otak dari anak SMP, SMA, mahasiswa itu boleh dikatakan setara. Jadi pelajaran kuliah diajarkan ke anak SMP, SMA itu bisa. Yang penting step-step materi-materi bahasa Inggris, pondasinya itu sudah dikuasai terlebih dahulu. Terutama yang butuh pembelajaran khusus itu yang TK, itu benar-benar khusus ya. TK, PAUD itu khusus. Harus menggunakan metode nyanyi, banyak nyanyi. Terus anak kelas 1 sama kelas 2. Kalau yang anak kelas 3, 4 sampai 6 itu dikumpulkan bisa. Gitu. Dan ngajarnya juga harus banyak menggunakan game, terus lagu-lagu bahasa Inggris gitu. Termasuk juga yang yang tingkat SMP, SMA mahasiswa itu juga melalui lagu-lagu bahasa Inggris. Kan rata-rata kita kan suka belajar bahasa Inggris melalui lagu-lagu. Ya. Biar nggak bosen gitu Pak ya anak-anak itu. Nggak bosen, sama itu sangat efektif. Nah, di pembelajaran di Muza Course sejak awal dulu saya ngajar bahasa Inggris ya. Murid-murid saya sampai menang 119 piala dari berbagai perlombaan bahasa Inggris itu. Mereka itu mampu mengungguli sekolah-sekolah unggulan, bahkan sekolah saya yang menamakan mereka itu menggunakan sistem kurikulum internasional. Lawannya murid-murid saya seperti itu, tapi ternyata murid saya bisa melebihi sekolah-sekolah yang menggunakan standar kurikulum internasional. Meskipun saya tidak pernah mengatakan metode saya sistem internasional, saya menamakan seperti itu, tapi dari fakta data di lapangan, murid saya bisa juara melebihi murid-murid dari sekolah yang menggunakan kurikulum internasional. Artinya kurikulum yang saya gunakan, sistem yang saya gunakan,
sistemnya sangat efektif dan melebihi kurikulum internasional kalau dari segi kualitas gitu. Saya bisa mengatakan seperti itu. Terus manfaat belajar bahasa Inggris bagi anak muda zaman sekarang itu apa Pak? Menurut Bapak sendiri? I think learning English in this era is very important, very urgent. So everybody you have to master English right now, because when we are watching YouTube, watching film and singing a song, of course we are going to understand them if we understand English. Ya. Kalau belajar bahasa Inggris di era sekarang itu ibaratnya seperti air atau nasi lah gitu. Kebutuhan pokok menurut saya. Mengapa? Karena kalau kita nonton acara balapan itu komentatornya pakai bahasa Inggris. Kita nonton sepak bola komentatornya bahasa Inggris. Kalau kita nonton artis di podcast-podcast, artis Cinta Laura komunikasinya campur-campur bahasa Inggris. Nah, kalau kita di zaman sekarang tidak bisa bahasa Inggris, itu ibarat kita hidup di zaman kakek kita yang tidak bisa baca tulis. Jadi kalau ada tulisan kan mereka tidak bisa baca. Nah, sekarang kalau generasi sekarang tidak bisa bahasa Inggris, itu hampir sampai seperti itu. Ya memang banyak alat bantu sih kita untuk menerjemah seperti Google Translate atau AI. Tapi kan tetap saja otak kita itu tidak mampu merespon, oh tulisan ini artinya gini. Beda dengan kita benar-benar menguasai bahasa Inggris langsung. Nah, itu yang pertama, yang paling simpelnya. Terus yang kedua, bahasa Inggris sekarang itu bisa digunakan untuk akademik. Kalau Anda kuliah di kampus negeri atau swasta yang berkualitas, pasti di situ ada syarat tes masuknya TOEFL atau syarat kelulusan TOEFL, Test of English Foreign Language ya, kalau yang terkenal di Indonesia TOEFL. Kalau ada juga IELTS, ada juga TOEIC, itu instrumen-instrumen tes standar kemampuan bahasa Inggris secara internasional. Nah, untuk akademik, untuk mencari beasiswa S2, S3. Jadi sekarang syarat untuk dapat beasiswa S2, S3, kuliah di kampus Indonesia saja itu ada syarat lulus dari TOEFL. Saya sering dimintai tolong oleh orang yang mau mendapatkan beasiswa S2 itu disuruh jadi joki ya, jujur aja, jadi joki untuk mengerjakan tes TOEFL. Saya tidak mau. Kalau saya ngajar kamu saya mau, tapi kalau disuruh joki saya tidak mau karena itu perilaku tidak jujur gitu. Meskipun dikasih uang yang lebih itu Pak, iya dia menawarkan uang benar, tapi saya tidak mau. Mohon maaf Pak gitu, kalau bapak atau ibu minta ajari saya ajari, tapi kalau joki dia menawarkan uang sekian gitu, tapi saya tidak mau saya itu. Karena apa? Itu bertentangan dengan prinsip integritas yang saya pegang. Nah itu. Terus yang kedua itu untuk karir. Untuk karir, syarat-syarat lowongan pekerjaan itu banyak yang memberikan syarat menggunakan bahasa Inggris. Kan kita bisa mencari di platform tempat pencari kerja seperti Jobstreet dan lain sebagainya, itu kan banyak yang syaratnya bahasa Inggris. Nah, kita juga bisa, anak muda sekarang bisa berkarir remote career ya kan, bisa berkarir di jarak yang jauh. Seperti virtual assistant itu kan bisa. Nah, otomatis pasti kita harus punya skill bahasa Inggris karena kan kita bekerja dengan orang asing ya melalui Zoom dan lain sebagainya itu. Pasti bahasa Inggris itu sangat-sangat kompleks ya, sangat-sangat penting gitu. Dan juga bahasa Inggris tidak hanya untuk kebutuhan untuk akademik, untuk karir, tapi juga untuk meningkatkan wawasan pengetahuan karena banyak sekali ilmu-ilmu tentang finance, investment itu istilahnya itu pakai bahasa Inggris semuanya. Jadi kalau kita belajar di YouTube, para influencer itu kan komunikasinya mereka kan istilah-istilahnya menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau kita menguasai bahasa Inggris, otomatis kita mudah memahami apa maksud yang diterapkan oleh influencer itu. Nah, kalau kita baca buku-buku dari Amerika, dari Inggris tentang finance, investment, investasi dan lain sebagainya, itu kita bisa langsung memahaminya tanpa harus menerjemah ke Google Translate. Itu enaknya bisa bahasa Inggris gitu Kak. Itu yang paling pokoknya. Terus yang kedua lagi lifestyle juga. Anak muda yang bisa bahasa Inggris itu sudah menjadi lifestyle. Makanya kan coba kita lihat artis-artis kan kalau komunikasi kan pasti bahasa mereka kan dicampur-campur dengan bahasa Inggris. Kenapa? Karena mereka itu membranding diri mereka sendiri. Karena bisa bahasa Inggris itu identik dengan SDM yang tinggi. Itu jadi pola pikir mindsetnya orang-orang Indonesia. Jadi lifestyle juga bahasa Inggris itu. Selain kebutuhan. Oke, terus
ada nggak pesan dari Pak Erik, Pak Riza, maaf, untuk disampaikan kepada pemirsa agar mereka semua termotivasi belajar bahasa Inggris, belajar apapun itu, ketika agar mereka itu tidak mandek, tidak berhenti di tengah-tengah jalan? Ya, saran-saran saya kalau ingin menguasai bahasa Inggris, satu, kita harus men-setting diri kita sebagai murid dan juga sebagai guru. Jadi kita boleh ada momen rasa bosan, rasa capek, itu manusiawi ya. Tapi kita harus ingat ya, remember why you start. Itu. Ingat mengapa kamu mulai. Nah, itu yang harus kita ingat. Kenapa sih kita belajar bahasa Inggris? Tujuannya apa? Nah, kalau tujuan kita ingin kerja ke luar negeri, karena itu kan kewajiban, syarat mutlak untuk bisa bahasa Inggris. Otomatis kita harus ingat lagi tujuan kita bahasa Inggris. Akhirnya kan termotivasi lagi dan konsisten lagi. Nah, konsisten itu kan diciptakan dari apa yang kita pikirkan dulu. Apa yang kita pikirkan, berpikir positif, yakin Allah akan membuat kita bisa bahasa Inggris. Terus kita lakukan action ya. Action, rutin, nah, akan jadi kebiasaan. Kebiasaan akan jadi karakter. Kalau kita sudah konsisten, pasti kita menguasai bahasa Inggris. Nah, terus untuk teknis, untuk menguasai bahasa Inggris secara teknis, satu, kita mulai dari awal. Kita menghafalkan kosakata 10. Bayangkan ya, 10 kali 10 hari sudah berapa? Sudah 100 ya kan? Kalau 30 hari berapa? 300 vocab ya kan? 1 tahun berapa? Otomatis kita bisa bahasa Inggris kalau punya banyak kosakata. Nah, terus membaca buku-buku grammar seperti buku saya tadi, Moza English Grammar. Nah, itu terus menggunakan teknologi zaman sekarang untuk belajar bahasa Inggris. Kita bisa belajar dari YouTube, dari TikTok, dari Instagram, Telegram, Facebook. Cari grup-grup bahasa Inggris. Nah, terus untuk lebih mudahnya belajar bahasa Inggris itu ikut kursus bahasa Inggris di wilayah terdekat kita masing-masing. Nah, seperti yang kalau wilayah Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik dan sekitarnya bisa belajar di Moza Course seperti itu, atau kursus di kursus lain juga bisa seperti itu. Itu kenapa? Karena di kursus itu sudah disetting sama para ahlinya, tinggal kita ikut aja secara konsisten, otomatis kemampuan bahasa Inggris kita akan meningkat seperti itu. Terima kasih ya Pak Riza atas ilmunya dan motivasi yang telah Pak Riza berikan kepada kita semua. Oh ya, ada satu lagi ya, satu lagi plus berdoa kepada Allah, karena segala ilmu pengetahuan kita itu dari Allah ya. Jadi selain kita belajar secara konsisten, disiplin, strategi belajar kita terapkan, kita juga berdoa kepada Allah gitu. Minta supaya kita diberi ilmu bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa apapun itu. Karena Allah yang membukakan ilmu pada kita. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya sama-sama di acara kesayangan kita. Oke pemirsa, kita sudah ada di ujung obrolan hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang setia menonton, mendengar, bahkan menyimak sampai akhir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Asyik Show. Asik banget. Saya Farid Ulia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Until next time. Makasih Pak.